Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Fatimatul Zahra, kelas 10 MIPA 3, nomor absen 10. Di sini saya akan presentasi tentang Kerajaan Salawati. Dahulu kala ada seorang wanita yang menemukan 7 buah telur yang kemudian dia simpan. Di antara 7 telur tersebut, 4 telur menetas menjadi anak laki-laki dan 1 telur menetas menjadi anak perempuan. Sedangkan 2 lainnya berubah menjadi hantu dan batu. Kelima anak tersebut memakai pakaian halus yang konon menjadi ciri khas keturunan raja. Masing-masing dari mereka diberi nama War, Tani, Muhammad, Dohar, dan Pitole atau anak perempuan. Setelah dewasa, keempat pangeran tersebut berpisah dan mendirikan kerajaan masing-masing. Was menjadi Raja Waigeo, Petani menjadi Raja Salawati, Dohar menjadi Raja Misol, dan Muhammad menjadi Raja di Waigama. Sedangkan sang putri, Pintole, diketahui sedang hamil dan diletakkan di dalam kulit bia atau kerang besar oleh keempat kakaknya yang dihanyutkan hingga terdampar di Pulau Numfor. 1 telur lagi yang berubah menjadi batu diberi nama Kapat Tanai dan diperlakukan sebagai raja. Batu tersebut disemayamkan di sebelah tempat khusus dan disandingkan dengan 2 batu lainnya yang dianggap sebagai pengawalnya. Hingga kini, batu tersebut menjadi tempat pemujaan masyarakat suku Kawai dan dimandikan setiap 1 tahun untuk menghormatinya, seperti 1 tahun Suro, tanggal 1 Suro, atau tanggal-tanggal yang dikhususkan untuk memandikannya. Dan ada juga raja-raja penguasa kerajaan Salawati, Pulau Salawati sejak abad ke-16 bawahan Kesultanan Ternate, Abad Al-Qasis, Muhammad Amin, Bahar ad-Din Arfan, Abdul Al-Karim Arafah. Di sini saya juga menjelaskan di sini saya juga ada contoh gambar tentang Kepulauan Raja Ampat. Seperti ini. Kepulauan Raja Ampat. Kepulauan Raja Ampat merupakan rangkaian 4 gagasan pulau yang berdekatan dan berlokasi di barat bagian kepala burung atau Vogelkop Pulau Papua. Ini berada di Kepulauan Raja Ampat, berada di Pulau Papua Barat, di Provinsi Papua Barat. Peninggalan Kerajaan Salawati. Peninggalan Kerajaan Salawati, kerajaan yang berada di Papua, yaitu adanya living momentum, tradisi Islam, Masjid Patimbura, adanya masjid dan naskah-naskah kuno, adanya 5 manuskrip kuno tentang mushaf Al-Quran. Di sini saya juga memiliki contoh tentang Masjid Patimbura. Ini contohnya Masjid Patimbura. Jika tidak kelihatan bisa searching di Google ya, banyak kok. Dan menurut yang saya baca, Masjid Patimbura ini berada di Papua, yaitu masih tersimpan 5 buah maskup yang berada di dalam masjid ini. Kurang tahu sih saya juga, tapi yang ada menurut saya baca itu ada 5 maskup yang berada di masjid ini. Maskup tersebut berupa maskup Al-Quran yang berukuran 50 cm x 40 cm
Yang maskub ini bertulis tangan di antara kulit kayu yang dirangkai seperti kitab zaman sekarang. Dan empat maskub lainnya, salah satu bersampul kulit rusa, merupakan kitab hadis, ilmu tauhid, dan kumpulan doa-doa. Ada tanda tangan dalam kitab itu berupa gambar telapak tangan dengan jari terbuka. Telapak tangan yang sama juga ditumpai di Teluk Etna, Kaiman, dan Merauke. Sedangkan 3 maskub berikutnya dimasukkan ke dalam buluh bambu dan ditulis di atas daun kuba-kuba, pohon asli Papua yang kini mulai punah. Ahmad Iba menunjukkan Al-Quran kuno di rumahnya. Contoh Al-Qurannya. Jika tidak kelihatan, tolong searching di Google, pasti ada. Dan maskub pertama, ada 5 maskub pertama yang masuk ke Papua yang dibaca oleh Syekh Iskandar Shah dari Kerajaan Samudra Pasai untuk melakukan perjalanan dakwah ke Pulau Nurbar, tempatnya di daerah Mesia atau Mes. Di sini saya cuma menjelaskan tentang pokok-pokoknya saja atau inti-intinya saja. Jika kurang paham atas penjelasan saya, bisa ditanyakan kepada Pak Riza yang paham tentang sejarah seluruh di Indonesia. Jika kurang paham, bisa ditanyakan kepada beliau. Sekian dari saya. Jika ada kurang kata atau perkataan yang tidak berkenan di hati, minta maaf. Sekian dari Jika ada pertanyaan tentang penjelasan saya yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada Pak Riza selaku guru sejarah. Di sini saya meminta maaf jika ada tutur kata atau ucapan yang salah. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.